Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini, kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun, daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Minggu pagi pada tanggal 11 Juli, ibadah disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur atau diganti dengan yang lain. Syarat mengikuti perjamuan suci adalah sudah dibaptis dalam air dan tidak simpan dosa. Jemaat yang rindu memberikan perpuluhan atau persembahan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut. Atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian agar selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 6M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapatkan kesempatan oleh kasih dan kemurahan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk melakukannya, bahkan mengalami serta menerima penggenapannya dalam hidup kita. Sehingga kita semakin lama semakin kuat. Dalam firman Tuhan, seringkali keberadaan orang percaya atau umat Allah itu digambarkan dengan atau sebagai pohon korma. Karena kuat dan tangguh dan dapat menghadapi badai gurun yang sangat hebat dengan tetap tegak dan tetap kokoh. Mengapa, Saudara? Karena pohon korma pada waktu mulai ditanam, benihnya itu ditanam ke dalam tanah, kemudian di atasnya itu diberikan beban yaitu batu, agar benih korma itu tidak diterbangkan oleh angin atau badai yang sering kali terjadi di padang gurun. Dan juga batu yang ditaruh di atas di mana benih kurma itu ditanam dengan tujuan untuk proses pertumbuhan. Jadi pada waktu benih kurma itu setelah ditanam dan mulai tumbuh, maka benih kurma itu tidak bisa tumbuh ke atas karena ada beban, ada batu yang menghalangi. Kemudian benih kurma yang sudah mulai tumbuh itu akan bertumbuh ke bawah. Dengan akarnya benih kurma ini mulai mencari serta berusaha untuk mendapatkan air. Setelah beberapa waktu lamanya dan akarnya benih kurma ini mulai kuat,
dan mulai besar, maka benih kurma ini mulai berusaha untuk tumbuh ke atas. Dengan usaha yang tidak kenal lelah dan dengan usaha yang terus menerus. Dalam waktu yang lama, akhirnya benih kurma ini bisa menyingkirkan batu yang menghalangi di atasnya. Lalu benih kurma ini mulai tumbuh dengan bebas. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin besar, dan akhirnya benih kurma itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, dan kemudian dia sangat kuat dan tangguh dalam menghadapi badai gurun yang sangat hebat. Demikian juga dengan kita sebagai umat Allah. Tuhan menghendaki kepada setiap kita agar kita juga bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Seperti halnya pohon korma itu. Pohon korma itu jadi kuat, pohon korma itu jadi kokoh karena pohon korma itu berakar dan bertumbuh. Oleh karena itu sebagai umat Allah, kita juga harus bertumbuh dan berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Sehingga semakin hari harus semakin baik, bahkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan semakin lama juga harus semakin kuat. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki adanya kemajuan. Tuhan menghendaki adanya perbaikan dalam hidup kita. Karena pada waktu Tuhan menerima kita, kita itu diterima apa adanya oleh Tuhan. Masih ada kekurangan, masih ada hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan tidak mau kita tetap apa adanya. Tapi Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam hidup ini. Yang lemah dikuatkan, yang tidak mengerti dibuat mengerti. Sehingga semakin lama dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin lama menjadi semakin kuat. Kita baca di dalam 2 Tawarikh Fatsal 17 ayat 1 sampai 12. Kita baca 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 12. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu daripada Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadya, Sakaria, Netanael, Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yaitu Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ayat 12, Yosafat makin lama makin kuat,
menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ayat 12 saya ulangi. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Sebab itu judul firman Tuhan sore hari ini yaitu makin lama makin kuat. Yosafat makin lama makin kuat. Yosafat adalah raja Yehuda yang keempat setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Yehuda dengan 2 suku dan Israel dengan 10 suku atau biasa disebut dengan kerajaan utara. Yosafat menggantikan Asa ayahnya. Sejak Yosafat naik menjadi raja, sejak Yosafat memerintah sebagai raja di Yehuda, maka kerajaan Yehuda itu makin lama makin kuat. Sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya itu takut berperang dengan Yosafat. Bahkan kerajaan-kerajaan di sekitar itu mempersembahkan upeti kepada Yosafat. Antara lain, orang Filistin memberikan perak, mempersembahkan perak kepada Yosafat. Dan orang-orang Arab itu memberikan upeti 7.700 ekor domba jantan serta 7.700 kambing jantan. Karena mereka melihat, karena mereka memantau, dan mereka mengetahui bahwa Yosafat itu makin lama makin kuat, bahkan menjadi luar biasa kuat. Tentunya ini tidak terjadi dengan kebetulan, tentunya ini tidak terjadi dengan semena-mena atau tidak terjadi secara otomatis. Tetapi pada waktu Yosafat menjadi seorang raja, ada hal-hal usaha yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Yosafat, yaitu Yosafat mengikuti jejak atau teladan daripada Daud nenek moyangnya. Di dalam Kisah Patsal 7 ayat yang ke-36 itu ditulis. Sebab itu sekarang kita akan belajar melalui peristiwa ini, melalui kisah ini kita akan belajar mengapa Yosafat itu semakin hari, semakin lama, makin kuat, bahkan menjadi luar biasa kuat, yang dapat jadi contoh, yang dapat jadi teladan buat kita yang ingin atau yang rindu agar kehidupan setiap kita makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat, secara khusus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam poin mengapa makin lama Yosafat makin kuat. Di dalam 2 Tawarikh 17 ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti jejak yang dahulu daripada Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Yang pertama, mengapa Yosafat makin lama makin menjadi kuat? Yang pertama yaitu karena disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan itu akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar, dapat melakukan perkara-perkara di luar batas kemampuannya. Di dalam Mazmur 60 ayat 14 itu ditulis, sekalipun secara manusia, sekalipun secara logika kita terbatas, kita tidak mampu, kita tidak bisa mengerjakan dan melakukan sesuatu. Tetapi karena yang menyertai itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas dalam segala perkara, maka orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang disertai oleh Allah itu bisa hidup tanpa batas di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat sakit berseru kepada Tuhan
dalam nama Yesus sakitnya disembuhkan. Saat di dalam mengalami atau menghadapi jalan buntu, Tuhan bisa tolong dengan membuka jalan. Saat di dalam kelemahan, Tuhan bisa berikan kelimpahan. Bahkan saat di dalam kekurangan, Tuhan juga sanggup memberikan kelimpahan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu kita bisa menjadi kuat dan luar biasa kuat jika kita disertai oleh Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita akan membuat kita hidup tanpa batas. Bahkan tidak ada perkara mustahil di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu sangat perlu. Penyertaan Tuhan itu mutlak kita butuhkan dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa kuat, bisa tangguh dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan ini. Khususnya kita akan menjadi kuat terhadap tawaran-tawaran dosa. Kita akan menjadi kuat untuk hidup di dalam kekudusan. Kita akan menjadi kuat untuk terus hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita bisa mencapai atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai contoh di dalam kehidupan Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Itu dikatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Sehingga segala perkara yang dikerjakan, segala hal yang dilakukan, segala yang dipegang atau dikerjakan oleh tangannya, itu dibuatnya berhasil. Sungguh sangat luar biasa orang yang disertai Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai orang percaya yang mengiring Tuhan, kita rindukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita bahwa kita rindu untuk disertai oleh Tuhan. Karena kita mengerti pada saat kita disertai Tuhan, maka segala perkara bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Karena yang menyertai kita itu adalah Allah yang tanpa batas dan maha kuasa, maha segala-galanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa disertai oleh Tuhan? Bagaimana bisa disertai oleh Tuhan? Yosafat dikatakan dalam 2 Tawarikh 17 ayat yang ketiga tadi, Yosafat disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga segalanya bisa berhasil dan sukses. Yosafat disertai oleh Tuhan. Mengapa? Yang pertama yaitu karena Yosafat hidup berkenan kepada Allah. Yosafat hidup berkenan kepada Allah seperti Daud. Seperti Daud bapak leluhurnya. Di dalam kisah pasal 13, kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22, dikatakan setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud mendapatkan rekomendasi, Daud mendapatkan pengakuan dari Allah sendiri bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah dan Daud adalah orang yang menyukakan hati Allah. Jika Yosafat di dalam hidupnya terus mengikuti apa yang jejak yang dilakukan oleh Daud, maka Yosafat juga menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dan orang yang berkenan kepada Allah itu pasti disertai oleh Allah. Artinya orang yang disertai Allah itu berarti orang yang berkenan kepada Allah. Sehingga kuasa, hikmat, kekuatan Allah ada di dalam hidupnya. Maka hidupnya akan diwarnai, maka hidupnya akan dihiasi dengan kemenangan demi kemenangan. Kemanapun berjalan, kemanapun pergi, akan diwarnai dengan kemenangan. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat indah. Contohnya kembali kita melihat, bisa kita lihat di dalam 1 Tawarikh 18 ayat yang ke-13. 1 Tawarikh pasal 18 ayat yang ke-13 dikatakan,
Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Salah satu sebabnya karena Daud berkenan kepada Tuhan, karena Daud juga disertai oleh Tuhan. Sehingga pada waktu berperang dengan orang Filistin, Daud menang. Waktu berperang dengan orang Soba, Raja Hadadeser yang punya kekuatan yang sangat luar biasa, Daud mengalami kemenangan. Dari Hadadeser, Raja Soba, Daud bisa menjarah 1.000 kereta, 7.000 pasukan berkuda, bahkan puluhan ribu pasukan berjalan. Bahkan kemudian Daud juga bisa mengalahkan orang Aram, yang pada waktu itu orang Aram itu terkenal sangat kuat dan hebat dalam peperangan. Tetapi Daud bisa mengalahkannya. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud pintar berstrategi perang, tetapi karena Daud disertai oleh Tuhan. Karena Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Juga kalau kita lihat di dalam kehidupan Yosua, Yosua pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, Yosua pasal 1 ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sendiri atau Allah sendiri berkata kepada Yosua, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Sehingga setiap Yosua berjalan, setiap Yosua pergi, dikatakan setiap kejejakan tapak kakimu itu akan menjadi milikmu, akan dalam kekuasaanmu. Dan ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Selain Daud, Yosua juga disertai oleh Tuhan. Maka dari itu Yosafat yang disertai oleh Tuhan dan kemudian hidup berkenan kepada Tuhan, maka kemenangan itu mewarnai hidupnya. Kemenangan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Sebab itu jika kita ingin hidup berkemenangan, jika kita rindu mengalami kemenangan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mengikuti, meneladani tokoh-tokoh atau contoh-contoh dari orang-orang yang berkenan kepada Tuhan di dalam firman Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami kemenangan seperti Daud, hiduplah seperti Daud. Maka kemenangan itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Kalau engkau ingin sukses, ingin berhasil di dalam segala perkara, hiduplah seperti Yusuf. Maka segala yang engkau pegang, segala yang engkau kerjakan, itu menjadi berhasil. Seperti halnya juga hidup seperti Yosafat. Sebagai contoh, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku mengikuti teladan Kristus. Sebab itu, ikutlah kepadaku seperti aku mengikut Kristus. Ini sungguh sangat luar biasa. Paulus mengikuti teladan Kristus. Apa teladan Kristus yang diikuti, yang dilakukan, yang harus kita kerjakan dalam hidup? Yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Dengan banyak mengampuni, dengan banyak kemurahan, bahkan tidak mendendam, tidak ada benci dalam hidupnya. Sekalipun disakiti, sekalipun diolok, sekalipun dianiaya, Tuhan Yesus tetap memberkati. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dan rindu meneladani kehidupan Kristus, kita juga harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan ini. Maka kehidupan kita akan menjadi berkat. Kehidupan kita akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengapa
disertai oleh Tuhan, yaitu Yosafat hidup mencari Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Setelah Yosafat menggantikan Asa ayahnya sebagai raja, Yosafat memutuskan hal yang dilakukan oleh Yosafat, memutuskan yaitu untuk mencari Allah sepanjang hidupnya dalam segala hal. Tidak mencari Baal-Baal atau penyembahan atau berhala-berhala, sehingga hidupnya berkenan kepada Allah. Sebagai bukti bisa kita lihat kalau ketika diajak berperang bersama-sama dengan Ahab, memerangi Ramot yang di Gilead, sebelum perang Yosafat bertanya dahulu kepada Allah. Yosafat mencari petunjuk, Yosafat minta supaya ditanyakan firman Tuhan lebih dulu. Di dalam 2 Tawarikh pasal 18 ayat yang keempat itu dikatakan. Demikian juga saat berperang dengan Bani Moab, saat berperang dengan Bani Amon, saat berperang dengan orang Meunim. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga, 18 dan 26, Yosafat mencari Allah sehingga berkemenangan karena Allah yang berperang gantinya. Allah yang berperang gantinya. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ada kegerakan yang sangat luar biasa pada waktu itu di Yehuda. Semua orang datang berkumpul menjadi satu untuk mencari Tuhan. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Dari sekian banyak orang, dari ratusan ribu orang bisa datang bersama-sama untuk mencari Tuhan. Kalau kita bandingkan, kalau kita telaah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita perlu mengumpulkan 10 orang saja, itu sulit. Dalam keluarga sendiri saja gampangnya, yang terdiri dari beberapa orang, untuk mengadakan doa bersama atau untuk mengadakan mezbah berkeluarga, ada saja alasan. Urusan ini, yang satu urusan itu, yang itu masih mengerjakan ini, sehingga kesepakatan untuk berdoa, untuk mencari Tuhan, itu tidak terjadi. Tetapi di sini Yosafat berhasil mengumpulkan ratusan ribu orang untuk bersama-sama menaikkan doa, mencari wajah Tuhan dan mencari hadiratnya. Dan itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Pasti Tuhan berkenan dan Tuhan suka dengan hal yang seperti itu. Akhirnya 3 suku bangsa yang menyerang Yehuda pada waktu itu dengan pasukan yang sangat besar, dengan pasukan yang sangat kuat, yaitu dari Moab, dari Bani Amon, bahkan dari suku Meuni. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ayat 1 dan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang sangat besar dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, kemudian kan berpuasa. Lalu Tuhan berkata memberikan firman-Nya. Yosafat pada waktu itu menaikkan doa juga, ya Allah kami, tidakkah engkau akan, dalam ayat yang ke-12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami
tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ada kesatuan yang sangat kuat untuk mencari Tuhan pada saat ancaman dan tekanan serta kesesakan itu datang dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan yang berperang dan Yehuda mengalami kemenangan. Yosafat mengalami kemenangan yang sangat besar. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini semua orang di seluruh dunia sedang menghadapi masa kesesakan yang sangat hebat dalam kehidupan ini. Dalam segala segi kehidupan, dalam segi ekonomi, dalam segi keuangan, dalam segi keamanan, semua orang merasa takut dan gentar untuk hidup seperti layaknya biasanya. Semua disertai atau dikuasai dengan rasa was-was. Tetapi kalau kita hidup mencari Allah, kalau kita hidup berkenan kepada Allah, kita tidak perlu takut menghadapi musuh yang sangat besar. Virus itu sangat besar dan sangat banyak jumlahnya. Tapi kalau kita mencari Allah, seperti yang dikerjakan oleh Raja Yosafat di Yehuda, bersama-sama dengan sehati, maka kita akan luput, kita akan lolos, bahkan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Demikian juga dengan setiap kita, dalam keadaan dan situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi dan alami dalam hidup ini, carilah Tuhan, carilah wajahnya lebih dulu, maka kita akan mendapatkan tuntunan, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan kemampuan, dan kita akan memperoleh keberhasilan, bahkan dapat kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 28, pasal 8, Amsal Soleman 8, ayat yang ke-17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kita sambung ayat 35. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, kata Tuhan. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ayat yang ke-35 dikatakan, karena siapa yang mendapatkan aku, itu akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Siapa mendapatkan aku akan mendapatkan hidup dan aku berkenan kepada Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci aku itu mencintai maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, biarlah ini memacu setiap kita, mendorong setiap kita untuk lebih lagi mencari Tuhan, untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya, untuk lebih lagi untuk tenggelam di dalam firman-Nya. Dalam masa-masa pandemi, ada banyak waktu di rumah, banyak waktu yang bisa kita kerjakan, bahkan kadang-kadang kelebihan waktu, sehingga tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya waktu yang bisa kurang dalam hidup kita. Kalau kita terus menggunakan waktu untuk mencari Tuhan, kita tidak akan pernah kelebihan waktu untuk terus tenggelam di dalam Tuhan. Lebih-lebih masuk di dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat-Nya ada sukacita. Di dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Di dalam hadirat-Nya kita mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Sungguh kita tidak rugi untuk menyediakan waktu, menyediakan tenaga, untuk menyediakan perhatian kepada kita, untuk mencari Tuhan. Kita akan melihat Tuhan menyertai kehidupan kita, dan kita akan terus hidup di dalam kemenangan. Jadi sekarang setiap orang harus mencari Tuhan. Harus mencari Tuhan. Jangan ada satupun dari antara kita yang tidak suka atau tidak rindu atau tidak punya semangat untuk mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Mengapa?
Yang pertama, karena kita sudah mengenal Tuhan. Lebih-lebih kita sudah percaya kepadanya. Kalau kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepadanya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, bahkan selalu siap untuk menolong kita. Yang jadi masalah dan persoalan dalam kehidupan banyak orang percaya khususnya, bukan mengenal, tapi hanya tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kuasa, tapi tidak mengenal. Kalau orang mengenal, maka dia juga akan dikenal oleh Tuhan. Nama kita akan ditulis di dalam tangannya. Nama kita, keberadaan kita, itu ada dilukiskan di dalam tangan Allah. Dan itu sangat luar biasa. Itu merupakan janji Tuhan. Kalau kita mengenal dan kita percaya, maka kita bisa mengandalkan Tuhan. Maka kita bisa mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saat di dalam keadaan sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Saat di dalam kesesakan, Tuhan bisa tolong dan memberikan kelegaan kepada kita. Saat di dalam kekurangan, Tuhan bisa memberikan kelimpahan. Karena kita mengandalkan Tuhan dan kita bisa mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Apa yang kita imani, apa yang kita yakini di dalam Tuhan, itu yang akan yang terjadi dalam hidup kita, dan itu yang akan kita nikmati dan alami dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus mencari Tuhan. Apalagi kalau kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah tahu tentang Yesus. Bahkan kita sudah percaya kepadanya. Jangan pernah luntur. Jangan pernah luntur kepercayaan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Biarlah kita terus bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, bertambah-tambahlah pengenalanmu akan Tuhan. Pada waktu saya mulai mengenal Tuhan, kurang lebih di tahun 1983. Dan saya bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti firman-Nya, bisa belajar firman-Nya. Saya mulai beribadah di tempat ini. Dan sampai dengan hari ini, oleh anugerahnya, saya masih boleh tetap setia bersama keluarga ada di tempat ini. Saya punya latar belakang keluarga, orang tua saya, papa dan mama, adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang sudah melayani Tuhan. Jadi majelis di satu atau di gerejanya, di tempat papa dan mama beribadah. Dari ke-8 anak, semua kakak-kakak saya, bahkan adik saya nomor 4. Semua orang, anak-anak yang menurut, anak-anak yang sudah beribadah, yang sudah datang ke gereja, yang sudah datang di sekolah minggu, bahkan ada yang melayani di kaum muda. Tetapi hanya ada satu anak, yaitu anak yang nomor 4. Dan saya itu orangnya. Saya adalah orang yang paling bandel, dapat dikatakan bongol, istilah Surabayanya. Karena saya selalu menguji kepada papa dan mama. Papa dan mama percaya kepada Yesus. Papa dan mama percaya kepada Tuhan. Papa dan mama percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara.
Mana buktinya? Tolong tunjukkan kepada saya. Nama saya Waswi. Tunjukkan kepada Waswi. Maka Waswi akan ikut Yesus. Maka Waswi akan pergi ke gereja. Waswi akan ikut di sekolah minggu atau di kaum muda. Sampai papa mama saya meninggal. Yesus yang sering saya tanyakan kepada papa dan mama dan sering menguji papa dan mama. Tidak pernah nampak, tidak pernah hadir dan tidak pernah bisa dibuktikan oleh papa dan mama bahwa Yesus itu adalah nyata dalam hidup. Pernah satu kali pada saat makan bersama, dulu kami adalah keluarga yang pas-pasan. Jadi kalau makan itu, makannya itu ikannya ditaruh di piring masing-masing. Ada 10 piring, 9 piring. Setiap piring ada ikannya dan kita boleh ngambil nasi makan. Satu kali sebelum makan selalu papa dan mama itu mengajak berdoa. Pada saat berdoa, kalau berdoa kan tutup mata semua, saudara. Pada saat berdoa, saya ambil ikan bagian mama. Saya sembunyikan di bawah nasi. Saya tutup dengan nasi kepunyaan saya. Pada waktu selesai berdoa, mama tanya, "Loh, ikanku kok enggak ada? Siapa yang ngambil?" "Oh ya enggak tahu. Mungkin ada kucing yang lewat ngambil ikannya mama." Dan saya berkata kepada mama, "Coba mama tanya sama Yesus, mama, di mana ikan itu?" Mama akhirnya cuma diam saja. Kemudian dia mulai makan dengan tanpa ikan. Saya melihat itu, merasa kasihan. Kemudian saya ambil, saya bongkar nasi saya dan kemudian ikannya saya keluarkan. Ini loh punya mama. Yesusnya mama tidak bisa memberitahu toh kalau ikannya tak ambil. Sampai seperti itu. Sampai satu saat, satu titik tertentu setelah saya menikah, saya mulai datang di gereja ini. Dan di situ saya mulai mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saya datang, saya beribadah di gereja ini. Mulai tahun 79 kalau tidak salah. Tapi saya awalnya datang di gereja ini. Bukan dengan tujuan untuk mencari Tuhan. Tapi tujuannya yaitu untuk mencari nafkah. Saya ingin berjualan barang di tempat ini. Tetapi akhirnya saya tertangkap di tempat ini. Saya dari tidak mengenal apa-apa. Saya dari tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Saya diajar, dididik dan dibesarkan di tempat ini. Sampai saya mengerti dan tahu betul siapa Yesus itu. Seiring dengan pengertian dan pemahaman saya mempunyai masalah yang sangat besar dalam hidup saya. Yang tidak bisa diatasi dengan logika, dengan kepandaian manusia pada waktu itu. Setelah saya menikah, 1 tahun kemudian, saya mendapatkan seorang anak. Tapi waktu lahir, ada satu kelainan di dalam anak saya.
Dan anak itu hanya umur 3 hari kemudian meninggal. Dan itu yang membuat saya tertempelak dan tidak berdaya. Dokter mengatakan, kamu tidak mungkin bisa punya anak lagi. Tetapi kemudian saya ingat nama Yesus. Yang sering kali mama sebutkan bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu sanggup menolong. Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu. Ya dari itu saya kemudian datang dan kemudian mencari Tuhan. Kemudian saya percaya dengan sungguh-sungguh. Dan saya mendapatkan yang jadi pegangan saya waktu itu adalah Markus 11 ayat 23 dan 24. Saya ingin mendapatkan kehadiran seorang anak di dalam keluarga. Tetapi dokter tidak mengatakan tidak bisa, tidak mungkin. Sekalipun kamu ke Amerika, kamu ke Singapura. Dalam Markus 11 ayat 23 dan 24 dikatakan, jikalau engkau tidak bimbang dan ragu, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah dan itu akan pindah. Jikalau engkau meminta sesuatu dan itu seolah-olah sudah ada di tanganmu, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Saya pegang itu dan saya berdoa, saya mencari Tuhan. Sama itu. 1 tahun kemudian, dua tahun kemudian, anak itu lahir, saudara, dalam keadaan baik dan normal. Dari situ saya semakin tenggelam. Saya semakin rindu untuk terus masuk di dalam hadirat-Nya dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya belajar terus di tempat ini. Di mana firman Tuhan banyak dan limpah diberitakan. Kalau kita hidup dan kita beribadah di tempat ini, firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan buat kita. Dan sampai hari ini, saya ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tinggal pancet saja. Jangan tinggal pancet saja kita mengenal Tuhan, kita tahu tentang Tuhan. Tapi biarlah setiap kita mengalami kemajuan, peningkatan dalam hidup ini. Dari hanya tahu, kita meningkat kepada pengenalan. Dari mengenal, kita menjadi sahabatnya. Maka kita akan mengalami banyak hal yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal, percaya, itu akan mengandalkan Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan itu tidak pernah ingkar, bahkan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama karena kita mengenal Tuhan dan percaya. Yang kedua, karena setiap janji-janjinya itu pasti digenapi. Yosua pasal 21 ayat yang ke-45 dikatakan, sepatah kata yang disampaikan Tuhan kepada umatnya tidak ada yang digenapi. Semuanya itu digenapi. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepadanya, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa janjinya itu tidak pernah diingkari, janjinya itu tidak pernah dibatalkan, janjinya itu tidak pernah tidak digenapi. Kalau kita betul-betul mengenal dan percaya kepadanya, maka janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada situasi dan kondisi serta keadaan yang dapat menghambat, menghalangi terwujudnya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bawa terus, kita doa terus kepada Tuhan,
maka janjinya itu digenapi. Yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena menyadari bahwa kita itu terbatas. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kepandaian sendiri. Bahkan kepandaian manusia di dunia ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Terbatas. Biar kita menyadari itu. Maka kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam mencari Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Mencari Tuhan, kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, maka Dia bersedia untuk ditemui dan menjumpai kita. Dan kalau kita menjumpai Dia, kalau kita bertemu dengan Dia, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saat susah, Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada berkat yang disediakan oleh orang yang mencari Tuhan. Apa berkat Tuhan bagi orang yang mencari Dia? Yang pertama, orang yang mencari Tuhan itu akan mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Sehingga tidak takut, tidak khawatir karena yakin bahwa Tuhan pasti memelihara dan melindunginya. Menyertainya, menjaganya, dan memagari hidupnya. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahteranya hilang dalam hidupnya. Sehingga hidupnya diwarnai dengan stres, diwarnai dengan amarah, diwarnai dengan emosi, bahkan diwarnai dengan persungutan segala macam. Tetapi bagi kita orang yang bersungguh-sungguh mau mencari Dia, damai sejahtera akal yang melebihi segala akal itu akan mengawali hati kita sehingga kita tetap hidup tenang sekalipun dalam masa-masa yang sulit dan sukar ini. Di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 dikatakan, Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat daripada kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, kebenaran itu adalah berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kebenaran itu sama dengan Allah sendiri. Di mana ada kebenaran, di mana ada Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki semangat untuk mencari Tuhan. Maka ada berkat yang besar yang menanti kehidupan kita. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan akan menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Orang yang mencari Tuhan itu akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Tuhan kita tidak pernah terlalu cepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang bergumul di dalam doa, menggumuli sesuatu hal dalam hidupmu, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah sakit penyakit yang sedang melanda ini. Teruslah berdoa, teruslah mencari Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Orang yang mencari Tuhan mendapatkan kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Hari-hari ini ada banyak orang yang butuh pertolongan. Khususnya dalam sakit penyakit. Khususnya dalam serangan COVID-19 yang dahsyat ini. Ada banyak beban doa orang-orang yang sakit. Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mencari Dia. Dan yang sakit juga berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mencari wajahnya. Maka pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Sakitmu akan disembuhkan. Yang ketiga, berkat bagi orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup? Di dalam setiap kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh. Lebih-lebih yang hidup dan berjalan di dalam roh. Maka Tuhan itu selalu hadir di dalam hidupnya. Selalu ada dalam hidupnya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Dan kalau Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara mustahil yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan. Dan tidak ada hal yang tidak bisa kita atasi dalam hidup ini. Karena kehadirannya itu pasti membawa berkat dan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang keempat, orang yang mencari Tuhan, hidupnya itu dipelihara dan dijamin oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang mencari Tuhan dan kerajaannya, kebenaran yaitu Allah dan kerajaannya, maka hidupnya itu dijamin. Hidupnya dijamin. Hidupnya dijamin oleh Tuhan. Sebab itu, biar mulai malam hari ini, yang belum sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang belum sungguh-sungguh mencari Tuhan, biarlah kita dengan tekun, dengan kesetiaan, dengan kekudusan, kita terus mencari Tuhan sampai kita mendapatkan Dia. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang tidak tekun mencari Tuhan. Kalau orang yang tekun mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, menerima berkat yang luar biasa. Tapi orang yang tidak tekun mencari Tuhan, justru disebut sebagai orang yang jahat. Digolongkan sebagai orang yang jahat. Kita baca di dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Itu adalah cerita tentang Rehabiam, anak daripada Raja Salomo. Salomo orang yang indah di hadapan Tuhan. Sekalipun pada akhirnya mengalami kejatuhan. Tetapi Rehabiam anaknya melihat contoh, menjadi teladan daripada orang tuanya yang mengalami kejatuhan, justru tidak dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi, tapi justru dia tidak tekun mencari Tuhan sehingga digolongkan sebagai orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita tidak ingin kalau kita disebut atau digolongkan sebagai orang yang jahat di hadapan Tuhan. Kita rindu, kita ingin mengalami dan menerima berkat
penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, dari mengapa Yosafat makin lama makin kuat. Yang pertama yaitu karena mencari hidup berkenan kepada Tuhan, karena disertai Tuhan. Untuk bisa disertai Tuhan yaitu hidup berkenan, hidup mencari Tuhan, dan menurut perintah-perintahnya. Yosafat hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Artinya apa saja yang Tuhan perintahkan dilakukannya, tapi apa yang dilarang oleh firman Tuhan tidak dilakukannya. Sehingga Yosafat hidupnya disertai Tuhan. Demikian juga dengan kita. Dalam mengiring Tuhan kita harus taat sepenuh hati kepada Tuhan. Sepenuh hati melakukan firman Tuhan. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang sedikit pun terhadap setiap firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan, apapun yang firman Tuhan perintahkan itu kerjakan dan lakukan. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang indah terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 9. Apa yang dikatakan itu terjadi dan terdiri. Sebagai contoh, waktu Nuh menerima perintah untuk membuat bahtera yang tidak lazim membuat bahtera di atas bukit. Nuh tidak mengerti, Nuh tidak memahami, tetapi Nuh mengerjakan dan melakukannya. Memang pada awalnya Tuhan sudah mengatakan kepada Nuh bahwa aku akan melenyapkan, menghapuskan manusia dari muka bumi. Tetapi yang tidak bisa Nuh bayangkan, membuat bahteranya di atas bukit, di tempat yang tinggi. Tetapi Nuh tetap mengerjakannya dengan taat. Dengan ketaatan yang penuh. Akhirnya Nuh mengalami keselamatan dengan seisi keluarga. Semua orang yang lain mengalami kebinasaan. Tetapi Nuh mendapatkan hidup dan keselamatan. Berbeda dengan Ahan. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 20. Ahan tidak taat akan perintah Tuhan. Pada waktu Yosua memimpin orang Israel untuk masuk ke negeri Kanaan, Yosua harus mengalahkan melewati Yeriko. Yeriko adalah kota yang sangat hebat dengan temboknya yang begitu tebal dan kuat. Dan Tuhan berkata, Yeriko aku serahkan kepadamu, tapi semuanya harus ditumpas. Semuanya harus ditumpas. Kecuali emas, perak dikuduskan untuk Tuhan. Jangan ada satupun yang mengambil barang tumpas itu. Tetapi Ahan tidak taat. Tidak menurut kepada perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Waktu melihat kerungsang emas, kain Babiloni, bahkan perak, dia melihat, kemudian timbul ingin, dan kemudian mengambil serta menyembunyikan, dan lalu disembunyikan di rumahnya. Akhirnya bisa diketahui oleh Tuhan, Ahan bukan mengalami kehidupan, bukan mengalami kelimpahan, tetapi justru Ahan mengalami kematian sepenuhnya, seluruh berserta dengan seisi keluarganya, anak, istri, anak, dan anak-anaknya. Yang terkenal dengan nama Lembah Akhor, lembah penderitaan. Jadi menurut perintah Tuhan itu tidak sia-sia. Sekalipun nampak sulit, nampak berat, kerjakan dan lakukan. Ada pahala yang besar bagi setiap kita. Kemudian kita akan melihat mengapa Yosafat makin lama makin kuat. Yang B, kalau tadi itu A, yaitu disertai Tuhan. Yang B sekarang, Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan kerajaannya. Tuhan yang menguatkan. Yosafat menjadi kuat, Yosafat menjadi hebat karena Tuhan yang menguatkan. Di dalam 2 Tawari 17 ayat yang kelima itu tadi dikatakan, Yosafat disertai Tuhan karena ada di pihaknya. Dan
Yosafat berdiri di pihak Allah. Maka Tuhan itu menjadi pelindungnya, Tuhan menjadi kota bentengnya, dan Tuhan menjadi perisainya. Sehingga Yosafat itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Demikian juga dengan setiap kita. Jika kita hidup berkenan dan terus mencari Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, maka Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, bahkan Allah akan memagari hidup kita sehingga kita menjadi kokoh dan tidak takut dalam menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Tuhan sanggup mengadakan dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 dikatakan, Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya, anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16 kita lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Keberadaan kita tetap ada di depan mata Tuhan. Keberadaan kita tetap ada di tangan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengokohkan dan menguatkan setiap kehidupan kita. Yang penting, yang harus kita sadari dan yang harus kita jaga, setelah menjadi kuat, setelah menjadi kokoh, jangan sampai kita itu menjadi sombong. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam usaha, setelah bisnismu berkembang, setelah usahamu berkembang, dan berkat banyak melimpah dalam kehidupanmu, jangan sombong. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Karena orang sombong itu pasti mengalami direndahkan oleh Tuhan. Sebagai contoh yaitu Raja Uzia di dalam 2 Tawarin 26 ayat 16. Menjadi sombong, tidak boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh, tapi dikerjakan dan dilakukan. Karena merasa sebagai seorang raja yang besar. Akhirnya Uzia mengalami kusta dan dikucilkan. Yang ketiga, C, yaitu mengapa menjadi kuat, Yosafat menjadi makin lama makin kuat. Yang C, yaitu tabah hati dalam mengikut Tuhan. Yosafat memiliki ketabahan hati dalam mengikut Tuhan. Tabah hati itu artinya tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya, dalam menghadapi ancaman, dalam menghadapi tekanan, tidak kecewa, tidak putus asa, tapi tetap bertahan sampai akhir. Tabah hati itu berarti tidak mudah putus asa, tidak mudah mogok, tidak mudah berhenti, tidak mudah kecewa, tapi tetap punya semangat, tetap punya gairah sampai pada akhirnya. Yosafat memiliki ketabahan hati. Setiap kita pun juga harus memiliki ketabahan hati dalam mengiring Tuhan. Dengan tetap teguh dan tidak goyah. Sekalipun ada banyak masalah, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan, sekalipun mengalami kesesakan, tetaplah memiliki ketabahan hati di dalam Tuhan. Pasti semuanya akan selesai dan berakhir. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Maka kita akan menjadi kuat. Makin lama makin kuat. Kita harus tabah hati. Karena apa? Karena hati itu merupakan kunci daripada kehidupan. Hati itu merupakan kunci dari kehidupan. Segala perkara dalam kehidupan kita itu sumbernya adalah dari hati kita. Kalau hati kita kuat, kalau hati kita tidak mudah menyerah, maka kita akan tetap bertahan dalam kehidupan ini. Yang kedua,
Hati menentukan langkah-langkah dan keputusan dalam hidup seseorang. Kita harus memiliki ketabahan hati. Hati merupakan menentukan langkah-langkah dan keputusan hidup seseorang. Jika hati kita bersih, langkah-langkah kita akan menjadi tulus. Sebaliknya, jika hati kita busuk, jika hati kita licik, maka langkah-langkah kita itu akan menjadi curang. Hati itu sebagai sumbernya. Keputusan, pilihan itu ada dalam hati kita. Yang ketiga, hati itu merupakan sumber dari segala perkataan yang kita ucapkan dalam mulut ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita bayangkan, itu juga sumbernya dari hati. Khususnya dalam perkataan. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Kalau hati kita bersih, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang bersetuju dengan firman. Dan perkataan yang bersetuju dengan firman itu pasti menjadi berkat, pasti menjadi kekuatan, dan pasti menjadi penghiburan bagi orang yang mendengarnya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 itu dikatakan, jadi hati itu sebagai sumber perkataan. Apakah keluar dari mulut kita itu kata-kata persungutan atau keluar ucapan syukur. Miliki ketabahan hati seperti Yosafat. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengomel. Tetapi terus bersyukur di hadapan Tuhan sampai ke akhir. Yang D sekarang. D yaitu mengapa Yosafat makin lama makin kuat. D yaitu mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat 7 sampai 9 itu dikatakan. Yosafat memerintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan di seluruh Yehuda. Ini menyenangkan hati Tuhan sehingga Yosafat diberkati dengan keberhasilan dan kemenangan serta kekuatan. Yosafat mengajarkan firman Tuhan ke seluruh negeri Yehuda. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupanmu? Berapa banyak firman Tuhan yang ada di dalam hatimu dan yang sudah engkau mengerti? Sudahkah setiap kita mengajarkan itu kepada yang lain? Mungkin kepada orang dekat kita, orang lingkungan kita, dalam keluarga kita. Kita beritakan tentang Yesus. Kita beritakan tentang firman Tuhan. Kalau kita mengerjakan dan melakukan itu dalam kehidupan kita, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita harus mengajarkan. Kita harus mengajarkan firman. Khususnya kepada panci kita. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang dibebankan, yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita harus mengajarkan firman Tuhan. Yosafat mengajarkan itu di seluruh Yehuda. Sehingga Yosafat mengalami keberhasilan dan dikokohkan kerajaannya. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dan melakukan, berarti kita mengabaikan amanat agung yang Tuhan berikan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Kita harus memberitakan. Kita harus memberitakan. Karena itu merupakan perintah daripada Tuhan. Jadi ada 4 hal mengapa Yosafat makin lama makin kuat. Yang A yaitu karena disertai Tuhan. Dan untuk bisa disertai Tuhan, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mencari Tuhan dan menurut perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua yaitu B,
Tuhan yang mengokohkan dan menguatkan kerajaannya. Yang C, tabah hati dalam mengikut Tuhan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah lemah. Karena hati itu merupakan sumber dari segala kehidupan dan sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang D, yaitu mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Yang merupakan juga itu perintah Tuhan. Kalau keempat hal ini kita kerjakan, maka hidup kita akan makin lama, akan makin kuat, dan akan terus meningkat, bahkan bisa menjadi seperti Kristus. Dan itu luar biasa. Sekarang poin yang terakhir, apa akibat atau dampak jika makin lama makin kuat? Apa dampaknya kalau kehidupan kita makin lama makin kuat? Yang pertama, yang terjadi di dalam kehidupan Yehoshafat, yaitu ketakutan dari Tuhan akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Demikian juga ketakutan dari Tuhan atau wibawa Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka tidak berani merancangkan atau bersiasat atau ingin melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Karena ada kuasa dan hadirat Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Yang kedua, yaitu musuh-musuh akan memberikan persembahan atau upeti. Artinya musuh-musuh akan menyatakan menundukkan diri atau menaklukkan diri kepada kita. Dan tentunya kalau musuh-musuh kita sudah memperdamaikan dirinya kepada kita, bagian kita yaitu untuk mengampuni dan tetap memberkati. Seperti yang Yesus ajarkan. Yang ketiga, Tuhan akan terus berperang ganti kita. Kesimpulannya, berusahalah dengan segenap hati agar terus disertai oleh Tuhan dengan hidup berkenan, mencari Tuhan serta mentaati perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan mengokohkan kerajaannya dan Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa terus tabah, bahkan kita bisa mampu untuk memberitakan firman Tuhan kepada yang lain. Maka kita akan makin lama akan menjadi makin kuat, bahkan menjadi luar biasa kuat. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya ralama lama 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 se, ya ralama sane. Haleluya. Kami mau makin kuat Tuhan. Haleluya. Glory menjadi luar biasa kuat bersama-Mu Tuhan. Glory alama lama 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 se. Ya ralama sikina ralama lama 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 se. Haleluya. Haleluya. Ya ralama lama 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 se. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan melalui kehidupan Raja Yosafat yang makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Artinya pada awalnya mungkin Yosafat punya kelemahan, kekurangan dalam hidupnya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dalam mencari Tuhan, Yosafat menjadi orang yang berkenan. Dan Yosafat mampu melakukan perintah-perintahnya. Dan Yosafat memiliki ketabahan hati. Bahkan Yosafat jadi pemberita atau pengajar firman. Memerintahkan untuk mengajar. Maka hadirat Tuhan terus menyertai kehidupan Yosafat. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang mengalami masalah kesesakan ataupun kelemahan dalam hidupmu. Dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Dan kau merindukan, engkau mengharapkan dan engkau berseru-seru kepada Tuhan. Memohon pertolongan kepada Tuhan. Bahkan hari ini engkau berharap untuk makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah yang menyertai Yosafat
juga Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Allah yang hadir di dalam kehidupan Yosafat, itu juga hadir di dalam kehidupan kita. Kalau Yosafat menjadi makin lama makin kuat, maka kita pun bisa menjadi makin lama makin kuat. Bahkan menjadi luar biasa kuat. Angkat tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu disertai Engkau. Aku rindu untuk mencari-Mu. Aku rindu Tuhan. Ya rala malam masih kinarala masih. Jika ada dosa dan kesalahan, buang dari hadapan Tuhan. Baru carilah Tuhan, maka Dia akan berkenan untuk ditemui. Angkat tanganmu dan terimalah kekuatan daripada Allah. Pengokohan kekuatan Allah akan datang dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan berkat, jalan keluar daripadamu, menyertai kehidupan anak-anakmu yang berseru kepadamu dan rindu untuk makin lama makin. Dalam nama Yesus, firman Tuhan diteguhkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima kekuatan-Mu dan kami akan terus menjadi kuat dan menjadi luar biasa kuat bersama dengan Tuhan dalam menghadapi segala masalah dan persoalan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Engkau punya Tuhan maksud dan tujuan sehingga firman-Mu saat ini diberitakan makin lama makin kuat. Karena Engkau melihat mungkin ada banyak orang-orang percaya, anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan. Engkau rindu untuk membangkitkan supaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit. Tapi Engkau adalah tetap Tuhan yang berkuasa. Engkau tetap Tuhan yang sanggup memelihara. Engkau tetap Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhannya. Dan Engkau tetap Tuhan yang sanggup memenuhi dan menggenapi setiap janji-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau yang akan menjamin hidup kami. Kalau kami hidup di dalam Engkau, maka kuasa, kelimpahan, berkat-Mu akan ada dan berlangsung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang mau dan rindu serta bertekad untuk menjadi kuat, makin lama makin kuat, dan menjadi luar biasa kuat bersama dengan Tuhan, katakan
Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.